Ya nggak ada ya, intinya mungkin Bunda Maya tidak mau hadir ke pesta pernikahan yang sangat megah dan sangat mewah. Itu bukan acara aku ya kan, bukan acara aku ya kan. Proses enjoy the moment aja kata gue, walaupun itu mau stres, kepikiran, enjoy aja. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi momen haru. Unduh mantu Al-Ghazali sebuah perayaan besar dalam keluarga Ahmad Dhani. Namun di tengah tawa dan sorak-sorai ada satu kursi yang kosong, satu sosok yang tak hadir, Maya Estianty. Dulu mereka adalah pasangan paling ikonik di industri musik. Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Dari cinta lahir karya, dari karya lahir anak-anak yang luar biasa Al dan Dul. Tapi badai tak bisa ditebak, rumah tangga yang tampak sempurna pun akhirnya runtuh. Perceraian pun tak terelakkan, yang paling terdampak anak-anak termasuk Al-Ghazali. Setelah perpisahan itu jarak terbentuk, Al tetap tinggal bersama sang ayah. Maya Estianty berjuang untuk tetap menjadi ibu walau dari jauh. Namun perlahan hubungan mereka membaik. Maya tetap hadir di momen-momen penting hingga hari itu tiba, hari besar bagi Al. Unduh mantu momen sakral di keluarga besar Ahmad Dhani. Al-Ghazali telah resmi menikahi pujaan hatinya dan ini adalah bentuk penghormatan keluarga kepada menantu. Undangan sudah tersebar dan salah satunya ditujukan untuk Maya Estianty. Al memendam harap meskipun banyak luka di masa lalu, ia tetap ingin sang ibu hadir. Ahmad Dhani pun mengiyakan, biarlah Maya datang, ini hari anak kita, katanya kepada awak media. Jadi emang dari awal itu memang saya sebenarnya kalau ngikutin kata hati, sebenarnya saya juga nggak pengen datang kemarin ke wedding yang intimate itu, karena saya tahu itu semua undangannya temannya Maya. Tapi karena saya ngeliat Al, saya harus datang demi Al. Hari itu datang semua keluarga berkumpul, sahabat dekat pun hadir. Namun satu kursi yang disediakan untuk Maya tetap kosong. Al tak bisa menyembunyikan kesedihan, Ahmad Dhani hanya menunduk. Tak ada amarah. Hanya kecewa yang dalam. Setelah acara, Ahmad Dhani memberikan pernyataan singkat. Dia mungkin punya alasan tapi saya berharap dia tahu Al butuh ibunya, ucap Ahmad Dhani. Tak ada nada marah, hanya raut wajah seorang ayah yang kecewa atas nama anaknya. Dan Al akhirnya angkat bicara. Aku gak bisa maksa siapapun datang, tapi aku berharap dia datang walau cuma sebentar, ucap Al-Ghazali. Kalimat pendek itu cukup untuk menggambarkan luka yang dalam. Ia tak membenci, ia hanya rindu. Pihak dekat Maya menyebutkan bahwa ada urusan pribadi yang tak bisa ditinggal. Ada juga yang menyebut Maya merasa tidak diundang secara hormat, atau mungkin luka lama belum benar-benar sembuh. Melalui pernyataannya, Maya menjelaskan bahwa ia harus menjalankan tugas ke luar negeri yang sudah terjadwal lama, bahkan jauh sebelum tanggal unduh mantu ditentukan. Aku sedih sebenarnya, tapi memang udah ada agenda ke luar negeri yang gak bisa diganggu-gugat. Kalau bisa dibagi dua, aku ingin tetap hadir di acara Al, ucap Maya. Komentar pun membanjiri media sosial, ada yang memahami keputusan Maya, namun tak sedikit yang menyayangkan keputusannya. Wah, sayang banget ya, momen penting anak loh. Kalau benar cinta anak harusnya hadir, pasti berat buat Maya, juga jangan asal mejut ge, ucap netizen. Publik tahu hubungan Maya dan Al tak selalu mulus. Tapi mereka selalu kembali saling mencintai, saling menyayangi. Maya adalah sosok ibu yang selalu membanggakan Al. Bahkan ketika Al dewasa, Maya tetap menjadi tempat curhat, tempat pulang. Bagi Maya, jadwal ke luar negeri bukan sekadar liburan. Ia terikat komitmen profesional di dunia entertainment dan bisnis yang tidak bisa sembarangan ditinggalkan. Disinilah dilema dimulai ketika seorang ibu harus memilih antara pekerjaan penting dan momen bersejarah sang anak. Lalu bagaimana dengan Al? Dalam beberapa kesempatan Al terlihat tegar, tak ada nada kecewa yang dilontarkan. Aku ngerti kok, mama itu juga punya tanggung jawab.
Aku dan Alisa ngerti banget kondisinya, ucap Al-Ghazali. Dua adik Al-El dan Dul menjadi penyeimbang, mereka hadir penuh di acara unduh mantu menjadi perwakilan keluarga yang tetap solid. Dalam keluarga ini meski tak selalu bersama secara fisik, hati mereka tetap satu. Maya bukan tidak peduli. Ia hanya terjebak dalam pilihan hidup yang berat, pilihan yang tak selalu bisa memuaskan semua pihak. Bahkan seorang ibu sekuat Maya pun bisa merasa bersalah ketika tak bisa mendampingi anaknya di hari spesial. Sebuah momen bahagia keluarga besar Ahmad Dhani dan Al-Ghazali yang terasa kurang lengkap tanpa kehadiran sang bunda Maya Estianty. Bukan karena tak peduli, bukan pula karena tak diundang, tapi semata karena tanggung jawab dan urusan penting yang mengharuskannya berada di luar negeri di saat yang bersamaan. Walau fisiknya tak hadir, cinta seorang ibu tetap mengalir dari kejauhan. Doa dan restu untuk sang putra tercinta pasti terus menyertai langkah baru Al dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sebelum ada acara yang berikut yang aku tidak diketahui, yang aku juga nggak tahu ya kan, itu memang aku udah sama suami itu udah ada jadwal lain. Dari awal kan memang tidak diniatkan itu. Jadi memang dari awal itu memang saya sebenarnya kalau ngikutin kata hati, sebenarnya saya juga nggak pengen datang kemarin ke wedding yang intimate itu, karena saya tahu itu undangannya semua undangannya temannya Maya. Tapi karena saya ngeliat Al, saya harus datang demi Al. Jadi saya datang demi Al kemarin. Sesungguhnya saya malas karena saya nggak tahu apa ini acara apa, saya nggak tahu. Berarti bisa dibilang untuk resepsi yang kemarin yang intimate wedding itu memang Bunda Maya yang mengadakan? Iya, teman-temannya Maya yang diundang. Prepare semuanya berarti dari Bunda Maya gitu ya Pak De? Iya, siap. Ya mungkin juga, pokoknya intinya kita tidak dilibatkan lah dalam undangan pun, kita juga nggak tahu mau undang siapa. Tapi mungkin untuk yang hari ini ada nggak sih omongan dari Bunda Maya atau apa gitu menjelang unduh mantu ini? Pesannya? Ya nggak ada ya, intinya mungkin Bunda Maya tidak mau hadir ke pesta pernikahan yang sangat megah dan sangat mewah. Gitu. Tapi menjelaskan ke besan gimana nih? Menjelaskan apa? Ke pihak besan mungkin. Kalau dari pihak besan kan udah tahu dari awal, udah tahu bahwa akan ada unduh mantu tanggal 19, udah tahu. Udah tahu bahwa akan ada acara unduh mantu, resepsi versi saya. Karena saya nggak mungkin undang cuma 300 orang, teman saya banyak. Tapi kalau nggak adanya Bunda, akhirnya dari besan ada ngerasa kecewa nggak sih? Enggak lah, ya, tahu lah mereka tahu kenapa begini, kenapa begitu, tahu. Cuman ya sayang aja, sebenarnya acara ini kan bisa menjadi acara yang tidak dilupakan oleh Al kan, dimana ayah bunda yang asli dan ayah yang asli dan bunda yang asli ada di pelaminan sama-sama bersama ayah bunda yang asli dan Alisa gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah, sebenarnya itu bisa terjadi sebenarnya, cuman sayang aja nggak itu tidak terjadi. Pak De, ini sampai ini kan yang termegah yang bakal dilaksanakan cuma sekali mungkin buat Al doang sebagai putra mahkota, gimana sih? Iya dong, karena El kayaknya tidak tertarik dengan hal-hal yang sedemikian ribet katanya. Ya udah, alhamdulillah lah, kalau nggak tekor saya. Berarti emang sebenarnya udah diomongin nggak sih Pak De mungkin ke Bunda Maya ini bakal Bunda Maya ini duduk bareng kita kayak ibu Al gitu. Itu nggak perlu diomongin dong, harusnya namanya juga acara unduh mantu kan, yang nunduh juga Maya juga kan. Maya kan anaknya ibunya Al, jadi yang mantu juga Maya kan sebenarnya kan, bukan Mulan gitu kan. Yang mantu Maya, yang mantu saya. Harusnya ini acara saya berdua sama Maya harusnya gitu. Dan ini tidak pakai sponsor, duit kocek pribadi sendiri, tidak pakai yang namanya gimmick apa itu endorse, tidak ada endorse ini. Kenapa sih Pak sampai tidak ada endorse? Biasanya kan untuk selebriti lain kan paling itu. Ya, saya nggak ada endorse, tidak ada endorse sama sekali. Tapi tawaran banyak ya Pak De, pastinya ya. Iya, pokoknya saya nggak mau endorse jadi. Kenapa Pak De? Buat apa? Capek kalau endorse kan artinya kita disuruh-suruh. Kalau endorse kita disuruh memamerkan. Misalnya endorse berlian, kita harus memamerkan berliannya gitu kan. Kan beda kan, saya kan pejabat. Kalau saya memamerkan berlian, nanti KPK langsung datang. Padahal itu endorse gitu kan. Maksudnya kan Pak Presiden Prabowo nggak bisa hadir. Nah ini apakah nanti ada tampilan video ucapan atau? Belum tahu saya, tapi yang jelas diwakili sama Pak Hasyim Johannesburgo, datang Pak Hasyim. Pak SBY juga datang. Dan ini nanti nggak usah ada kotak ini buat
Kabarnya juga untuk tamu undangan tidak diwajibkan untuk memberikan amplop persenan seperti itu yang seperti biasa di acara pernikahan. Gimana nih Pak De? Bener nggak sih Pak De? Tapi nggak Pak De itu keinginan Pak De atau emang cuma sekedar bercandaan aja? Nggak ada kayak. Kalau ngasih uang ke saya kan masih nanti dikasihnya gratifikasi. Jadi Pak De memang melarang terima amplop ini. Pak De mungkin kan ini tadi keinginan Pak De juga bilang kan pengennya duduk di pelaminan tuh ayah dan bundanya Al gitu. Ya bukan pengennya saya, itu sebenarnya idealnya. Iya idealnya gitu. Idealnya itu terjadi karena acara ini kan ngunduh mantu. Berarti yang mantu siapa? Saya dan Maya gitu. Seharusnya nggak ada masalah karena Irfan Musli juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi mungkin malam ini ada perbedaan, gimana nih jadinya? Ya nggak apa-apa, jadi akhirnya ya ada Mulan kan, ya udah Mulan kan istri saya yang sah juga sama aja. Jadi akan digantikan. Pak De ini bisa dibilang menjadi wedding of the year, gimana tuh Pak De? Mungkin wedding of decade. Saya nggak yakin ada lagi 10 tahun seperti ini. Pak De banyak yang memuji Pak De dengan dekorasi sebagus ini. Dibilang otaknya Pak De luar biasa. Ya enggak. Ya seperti yang dilihat di pelaminan itu, capo itu pertama kali hal itu desain seperti itu ada karena saya yang buat original. Desain itu original gitu. Nah, belum pernah ada desain chapel pelaminan seperti itu sebelumnya. Pak De kalau nanti ada yang nawarin mau memakai jasa Pak De. Oh iya dong pasti. Ini kan sudah terbentuk ini ADPWO ya kan. Mas ini kan tadi fotonya kata Mas figura foto itu dikumpulkan selama 10 tahun gitu kan. Nah, ini apakah emang untuk lukisan itu apakah emang untuk acara dipersiapkan untuk acara ini atau gimana? Enggak, memang saya koleksi foto-foto aja. Jadi sekali lagi. Karena pada akhirnya jarak bukanlah penghalang kasih sayang. Dan semoga di waktu yang tepat Maya dan Al bisa kembali dipertemukan dalam momen bahagia lainnya. Jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian di bawah, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel ini. Biar kamu gak ketinggalan update menarik lainnya seputar dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap dukung yang positif, dan jaga hati dalam setiap komentar. Terima kasih sudah menonton.